Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farul Al-Hidayat. Nah, untuk video kali ini yaitu mengenai UAS sistem basis data. Dan di sini sudah ada soal dengan ketentuan yang pertama, kita diminta untuk cari kasus, lalu buatlah tabel-tabel dan masukkan beberapa data utama dan jelaskan struktur tabel dan contoh data yang sudah dimasukkan. Lalu yang kedua, yaitu membuatlah minimal satu store function yang nantinya akan digunakan untuk memproses sesuatu di dalam store prosedur. Lalu kita diminta untuk membuat minimal satu store prosedur yang menggunakan exception. Lalu buat satu trigger untuk menyelesaikan kasus dan jelaskan kondisi data sebelum dan sesudah proses terjadi. Baiklah, di sini saya menggunakan command prompt. Pertama, kita aktifkan dulu MySQL pada SAM. Lalu kita change driver dulu. Kita masuk ke SAM. Nah, di sini kita sudah tersambung ke MariaDB. Ini kita tampilkan dulu database-nya. Nah, di sini sudah ada database dan saya sudah membuat database, yaitu database sekolah. Tampilkan dulu. Nah, di sini kita tampilkan tabel yang ada pada database sekolah. Nah, di sini ada tabel buku, orang tua, pembelian, dan siswa. Pertama, kita tampilkan dulu untuk tabel buku. Nah, untuk tabel buku, di dalamnya ada ID buku, nama, dan jumlah. Dengan tipe data buku yaitu integer, nama varchar, dan jumlah yaitu integer. Lalu yang kedua, tabel orang tua. Nah, untuk tabel orang tua di sini ada ID dengan tipe data integer, usia integer, dan pengeluaran tipe datanya juga integer. Lalu yang ketiga itu tabel pembelian. Nah, untuk tabel pembelian ini ada ID pembelian, yaitu tipe datanya integer, lalu nama pembeli varchar, ID buku integer, dan jumlah pembelian yaitu integer. Lalu yang terakhir itu tabel siswa. Nah, di sini ada ID dengan tipe data integer, nama varchar, dan tingkat varchar. Yang pertama, saya akan tampilkan dulu isi dari tabel siswa. Nah, di sini sudah ada 5 buah data yang ada pada tabel siswa, yaitu ada nama dan tingkat sekolahnya dan ID-nya juga. Nah, di sini saya ingin menambahkan sebuah tabel yang di dalamnya berisi belanja dari masing-masing siswa dan belanjanya ditentukan dari tingkatan sekolahnya. Nah, di sini saya akan gunakan store function. Pertama kita buat dulu functionnya. Nah, di sini kita buat nama functionnya yaitu tentukan. Lalu di sini tingkat, datanya varchar, lalu returns tipe data dari functionnya itu varchar,
begin, declare function buat tipe datanya. Sini terjadi error. Oh, kita lupa untuk delimiternya dulu. Oke, sudah. Nah, di sini jika tingkat sekolahnya SD, lalu function yang akan dikeluarkan yaitu intinya 10.000. Lalu jika tingkat sekolahnya SMP, maka yang akan ditampilkan yaitu 10.000. Lalu jika tingkat sekolahnya SMA, kan di sini 30.000. Oke, kita if to return function and nah di sini query oke. Lalu kita panggil fungsinya dengan cara select ID, nama, lalu tingkat, dan fungsinya. Nah di sini kita buat nama tabel barunya yaitu belanja dari tabel siswa output by ID cascading. Nah bisa kita lihat di sini sudah ditambahkan tabel baru yaitu tabel belanja dan disesuaikan berdasarkan tingkat dari sekolah masing-masing siswa. Nah di sini kita lihat SD yaitu tadi jika dia SD maka belanjanya itu 10.000 dan SMP 20.000, lalu SMA 30.000. Nah selanjutnya saya akan tampilkan tabel dari orang tua. Nah di tabel orang tua ini ada ID, usia, dan pengeluaran, yaitu ada 5 buah data. Nah di sini saya ingin menambahkan data baru ke dalam tabel orang tua. Nah di sini saya akan menggunakan prosedur dan menggunakan exception di dalam prosedur. Oke, kalau kita buat dulu prosedurnya, lalu nama prosedurnya di sini kita buat data.
dalam PID tipe data integer, usia integer, dan pengeluaran itu integer. Baby declare action handler for SQL exception. Select hasil message. Nah, di sini nantinya jika ada sebuah data baru yang ingin dimasukkan ke tabel orang tua, jika data itu berhasil masuk, maka akan terlebih dahulu muncul pesan yaitu atau message yaitu berhasil. Lalu insert itu tabel orang tua. Di usia dan pengeluaran. Select row. Dari tabel orang tua jadi sini kita lihat terjadi error. Kita lihat dulu, ini harusnya in. Oke, di sini query oke. Lalu kita panggil prosedurnya dengan cara call prosedurnya to input data, dan kita masukkan data yang ingin kita tambahkan. Sini ID-nya 6 dengan usia 10 tahun, dan pengeluarannya kita buat di sini 800. Atau di sini kita buat usianya 19, pengeluarannya 3 juta. Oke. Di sini akan muncul message yaitu bahwa data berhasil diinputkan ke dalam tabel orang tua. Ini kita coba tampilkan tabel orang tua lagi. Nah, di sini kita lihat bahwa data yang sebelumnya hanya berjumlah 5 di sini menjadi 6 karena tadi kita tambahkan data dengan ID 6, usia 19, dan pengeluarannya 3 juta. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan membuat trigger. Di sini saya menggunakan tabel buku dan tabel pembelian. Pertama, tampilkan dulu tabel buku. Nah, di tabel buku ini ada 5 buah data. Di sini ada nama buku dan jumlah bukunya.
Nah, di sini saya ingin menggunakan trigger untuk merubah jumlah buku yang ada pada tabel buku setelah dilakukan pembelian. Ini kita buat trigger dan nama triggernya ini jumlah buku. Insert on tabel pembelian. Nah, di sini maksudnya adalah trigger akan digunakan setelah data dimasukkan atau data baru dimasukkan ke dalam tabel pembelian. For each row, update tabel buku. Nah, di sini kita set jumlah dikurang kemudian. Nah, di sini jumlah buku yang ada pada tabel buku itu sama dengan jumlah buku yang ada pada tabel buku ini dikurangi dengan jumlah pembelian yang ada di tabel pembelian. Where ID buku dengan ID buku. Kita end query oke. Selanjutnya kita masukkan data baru dari tabel pembelian ke dalam tabel pembelian. Values-nya. Nah, di sini baru kita masukkan pada tabel pembelian tadi. Di sini ada ID pembelian, nama pembeli, ID buku, dan jumlah pembelian. Nah, di sini ID pembelian kita buat satu dengan nama kita buat saja Ilham. Lalu ID buku, di sini kita ingin membeli buku Pancasila. Jadi kita buat di sini ID buku 4 dan jumlahnya 10. Oke. Nah, di sini query oke. Lalu kita coba tampilkan tabel pembelian. Nah, di sini masuk data yang kita insert tadi, bahwa ID pembeli 1, nama pembeli Ilham, ID buku 4, dan jumlah pembelian yaitu ada 10. Lalu kita lihat lagi pada tabel buku. Di sini kita lihat pada tabel buku, pada ID buku yang keempat, yaitu dengan nama buku Pancasila, yang semulanya jumlahnya ada 40 buku, setelah dilakukan pembelian sebanyak 10 buku oleh pembeli Ilham, maka di sini dia akan berkurang menjadi 30 buku. Baiklah, mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih untuk yang menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.